bikin Arab Saudi semakin auto ketar-ketir. Dragan Talajic peringatkan Arab Saudi soal kekuatan tersembunyi timnas Indonesia. Mereka peringkat FIFA memang rendah, tapi jangan bodoh dengan anggap remeh sedikit pun. Ibaratnya mereka seperti tim Eropa, ketangguhan seperti negara Asia. Simak cuitan lengkapnya pelatih timnas Bahrain yang berusaha mendukung tim Arab karena pernah dikandaskan timnas Indonesia. Mohon maaf, saya cedera. Emil Audero bikin geger, tapi janjikan perjuangan total demi timnas Indonesia di ronde keempat. Saya akan berjuang untuk cepat sembuh dan bermain lawan Arab Saudi dan Irak. Kesempatan ini sulit untuk bisa datang kedua kalinya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin Arab Saudi semakin auto ketar-ketir. Dragan Talajic peringatkan Arab Saudi soal kekuatan tersembunyi timnas Indonesia. Mereka peringkat FIFA memang rendah, tapi jangan bodoh dengan anggap remeh sedikit pun. Ibaratnya mereka seperti tim Eropa, ketangguhan seperti negara Asia. Simak cuitan lengkapnya pelatih timnas Bahrain yang berusaha mendukung tim Arab karena pernah dikandaskan timnas Indonesia. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, melontarkan peringatan keras kepada timnas Arab Saudi dan negara-negara Asia lainnya terkait ancaman nyata dari timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Timur Tengah, pelatih asal Kroasia itu secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas permainan skuad Garuda yang disebutnya tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Talajic yang dikenal dengan gaya kepelatihan ekspresif dan karismatik di pinggir lapangan, tak segan menyebut bahwa menghadapi Indonesia adalah salah satu momen paling sulit dalam kariernya melatih di kawasan Asia. Bahkan ia secara pribadi mengakui bahwa menghadapi Indonesia membuat dirinya gugup dan kehilangan rasa percaya diri, hal yang sangat jarang ia rasakan. 2 kali saya bertemu timnas Indonesia dan 2 kali saya benar-benar dibuat frustrasi. Sekali di kandang saya sendiri dan sekali di Jakarta. Dua-duanya sama-sama membuat saya tidak nyaman. Mereka sangat sulit ditebak, bermain sangat cepat, dan penuh kejutan, ujar Talajic. Menurut pelatih yang sempat meraih prestasi di klub-klub Timur Tengah tersebut, Indonesia adalah tim yang tidak terlihat menakutkan di atas kertas. Terutama jika melihat peringkat FIFA mereka yang masih di bawah banyak negara Asia lainnya. Namun, begitu pertandingan dimulai, kenyataannya jauh berbeda. Jangan lihat ranking FIFA mereka. Itu tidak mencerminkan kualitas sebenarnya. Mereka bermain seperti tim Eropa. Serius. Tempo permainan tinggi, pressing cepat, taktik rapi, dan kompak dalam bertahan maupun menyerang. Saya berani katakan, jika mereka main lepas dan percaya diri, bahkan tim unggulan pun bisa kesulitan, jelasnya. Talajic menyoroti bahwa Indonesia saat ini berada dalam masa transisi penting dari tim yang dulu sering hanya jadi partisipan, menjadi tim yang sekarang benar-benar punya peluang bersaing di level atas Asia. Ia juga memuji proses pembangunan skuad yang dinilainya dilakukan dengan sangat baik dan terarah. Yang saya kagumi dari Indonesia adalah keberanian mereka membangun tim masa depan. Mereka berani menurunkan pemain muda, memberi jam terbang, dan memadukannya dengan pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Itu strategi yang sangat cerdas. Tidak banyak tim Asia yang punya keberanian seperti itu, ujar mantan pelatih Al-Wahdat dan Al-Ittihad tersebut. Menurut Talajic, regenerasi pemain Indonesia berjalan sangat cepat dan efisien. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Rafael Struijk disebutnya sebagai contoh generasi baru yang memiliki teknik dan kecerdasan bermain yang tak kalah dari pemain Eropa.
Ditambah dengan pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Saine Patinama, hingga Justin Hubner, kekuatan Indonesia semakin solid dan berimbang di semua lini. Saya tidak hanya berbicara soal skill individu, tapi juga bagaimana mereka bermain sebagai tim. Itu yang membuat saya terkesan. Indonesia bermain kolektif. Mereka tidak hanya mengandalkan satu atau dua bintang. Mereka bermain sebagai satu kesatuan tambahnya. Khusus untuk Arab Saudi, Talajic memberikan peringatan khusus. Menurutnya, jika Arab Saudi datang dengan mental menganggap enteng, maka mereka berpotensi mengalami kejutan besar. Untuk Arab Saudi, saya tegaskan hati-hati. Jangan kira ini laga mudah. Jika kalian bermain biasa-biasa saja dan Indonesia tampil maksimal, kalian bisa kalah. Mereka tidak lagi seperti Indonesia 10 tahun lalu. Ini tim baru yang jauh lebih kuat dan penuh kepercayaan diri, katanya tegas. Talajic bahkan menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia adalah salah satu laga yang membuatnya kehilangan ketenangan di bench pelatih. Ia mengaku tidak menyangka bagaimana tim dengan peringkat rendah bisa memaksanya harus berpikir ulang soal taktik dan strategi sepanjang pertandingan. Saya pelatih dengan pengalaman panjang di Asia, saya pernah menangani tim-tim besar, tapi saat melawan Indonesia, saya merasa seperti pelatih yang baru belajar. Mereka terlalu cepat membaca permainan dan ketika mereka unggul, sangat sulit membalikan keadaan, akunya. Atmosfer stadion di Indonesia juga disebut sebagai salah satu faktor yang membuat lawan gentar. Talajic menggambarkan suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno seperti tekanan mental yang tak terlihat tapi sangat terasa. Di Jakarta saya merasa bukan hanya bertanding melawan 11 pemain. Saya merasa bertanding melawan 80.000 supporter juga. Energi dari stadion itu luar biasa. Para pemain Indonesia seolah mendapatkan kekuatan tambahan dari tribun, kenangnya. Lebih lanjut, Talajic berharap Federasi Sepak Bola Indonesia dalam kurung PSSI dan pemerintah terus mendukung pembangunan sepak bola tanah air secara konsisten. Ia meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa baru di Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Saya benar-benar berharap mereka terus berkembang. Jangan puas hanya dengan lolos putaran ketiga atau bermain bagus di satu edisi kualifikasi. Indonesia punya potensi untuk rutin tampil di Piala Asia, bahkan Piala Dunia, jika proses pembinaan dan pengembangan terus dijaga, ujarnya. Pernyataan Talajic ini menjadi semacam tamparan sekaligus penghormatan bagi Indonesia. Di satu sisi, ini adalah sinyal bahwa nama Indonesia kini mulai diperhitungkan oleh pelatih-pelatih asing. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Mohon maaf, saya cedera. Emil Audero bikin geger, tapi janjikan perjuangan total demi timnas Indonesia di ronde keempat. Saya akan berjuang untuk cepat sembuh dan bermain lawan Arab Saudi dan Irak. Kesempatan ini sulit untuk bisa datang kedua kalinya. Penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero, tiba-tiba memberikan kabar yang mengejutkan. Melalui pernyataan pribadinya, kiper keturunan Indonesia Italia itu mengonfirmasi bahwa dirinya mengalami cedera. Namun bukan sekadar pengumuman cedera biasa, Emil menyisipkan pesan penuh semangat yang membuat publik merasa lega sekaligus terharu. Mohon maaf, saya cedera, tapi tidak perlu risau. Saya akan berusaha keras untuk segera pulih. Saya ingin tampil di bulan ini demi membela Indonesia di ronde keempat. Ini kesempatan yang sangat berharga dan mungkin tidak datang dua kali.
Saya akan berjuang habis-habisan untuk bisa tampil melawan Arab Saudi dan Irak. Pernyataan itu sontak memicu reaksi luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang terkejut, namun tak sedikit pula yang langsung memberikan dukungan moral bagi Emil agar lekas pulih dan siap membela merah putih dalam laga-laga penting yang akan datang. Kabar ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat Emil adalah salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda. Dengan kualitas dan pengalamannya di pentas Eropa, kehadiran Emil di bawah Mistar memberikan rasa aman dan kepercayaan diri tinggi bagi lini belakang timnas Indonesia. Cedera yang dialami Emil belum dirinci secara detail, namun dari nada bicaranya, jelas terlihat bahwa ia masih sangat berharap bisa pulih tepat waktu. Semangat pantang menyerahnya ini menunjukkan seberapa besar tekad sang penjaga gawang untuk menjadi bagian dari momen bersejarah Indonesia melangkah ke babak final kualifikasi Piala Dunia dan, jika Tuhan berkehendak, melaju ke Piala Dunia 2026. Emil Audero memang bukan nama sembarangan. Ia meniti karier di Liga Elite Italia bersama Juventus dan Sampdoria, serta sempat membela timnas Italia U-Strip 21. Setelah memilih membela negara asal ayahnya, Emil langsung menjadi sorotan. Dalam waktu singkat, ia mencuri hati para supporter Indonesia lewat profesionalisme, sikap rendah hati, dan tentu saja kualitasnya sebagai kiper kelas dunia. Kehadirannya disebut-sebut sebagai salah satu kepingan terakhir dalam puzzle tim nasional era baru. Sosok dengan postur ideal, refleks tajam, dan kemampuan membaca permainan yang matang, Emil menjadi bagian penting dari revolusi skuad Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kini dengan ronde keempat kualifikasi yang tinggal menghitung hari, cedera Emil jelas menjadi tantangan. Namun semangat dan komitmennya justru menjadi suntikan moral besar, tak hanya bagi rekan-rekan setimnya, tapi juga bagi jutaan pendukung Garuda di seluruh dunia. Kesempatan seperti ini sangat sulit datang dua kali, tulis Emil dalam pernyataannya yang menyentuh hati. Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa perjuangan timnas Indonesia saat ini bukan perjuangan biasa. Ini adalah misi untuk menembus sejarah untuk mengibarkan merah putih di panggung sepak bola terbesar dunia. Timnas Indonesia sendiri sedang bersiap menghadapi lawan-lawan berat di ronde keempat. Dalam fase ini hanya tim-tim terbaik dari seluruh Asia yang bertahan. Nama-nama seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, Korea Selatan, hingga Australia menjadi potensi lawan yang harus dihadapi skuad Garuda. Dalam situasi seperti ini, setiap pemain terbaik dibutuhkan dan Emil adalah salah satu yang sangat krusial. Pelatih Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa dirinya sangat mengandalkan pengalaman dan kualitas Emil. Bahkan saat Emil bergabung dalam laga sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu menyebut aura positif langsung menyelimuti tim. Dia punya pengalaman tenang dan bisa mengangkat mental pemain lain. Kehadirannya di ruang ganti saja sudah memberi dampak besar, kata Shin dalam wawancara beberapa waktu lalu. Tak heran jika kini meski Emil menyatakan dirinya cedera, tim pelatih tetap membuka peluang besar baginya untuk bisa bergabung jika proses pemulihan berjalan baik. Di sisi lain, dukungan juga datang dari sesama pemain. Marcelino Ferdinand dalam unggahan di Instagram menuliskan, "Cepat sembuh, Bang. Kita tunggu di lapangan." Hal serupa juga datang dari Justin Hubner yang mengatakan bahwa Indonesia butuh kamu. Netizen pun tak kalah bersemangat memberikan doa dan dukungan. Dalam hitungan jam, kolom komentar di akun media sosial Emil dibanjiri pesan-pesan positif. "Sembuh cepat, Emil. Kami tahu kamu akan kembali lebih kuat," tulis salah satu pengguna. "Kami semua menantikan penyelamatan ajaibmu," tulis yang lain. Kehadiran Emil memang lebih dari sekadar tambahan kekuatan di atas lapangan. Ia menjadi simbol perubahan wajah timnas Indonesia. Dari tim yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini Indonesia berubah menjadi lawan yang harus diperhitungkan di Asia.
Dan Emil adalah bagian penting dari cerita besar itu. Maka ketika ia berkata bahwa dirinya akan berjuang keras agar bisa pulih dan tampil melawan Arab Saudi dan Irak, publik pun percaya ini bukan janji kosong. Ini adalah tekad nyata dari seorang profesional sejati yang ingin menorehkan sejarah bersama bangsanya. Pertandingan ronde keempat akan menjadi ujian terbesar timnas Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Dan di tengah ketegangan serta ekspektasi yang menggunung, pesan dari Emil Audero ini menjadi oase yang menenangkan bahwa Garuda tidak akan menyerah. Dan setiap pemain siap bertarung dengan segala yang mereka punya. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Akhirnya buka suara jadi harapan kami, Marcelino Ferdinand ungkap isi hati usai dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Saya merasa hal ini sudah akan muncul ketika Coach Shin Tae-yong dipecat. Setelah Arhan Pratama dicoret, saya sudah bersiap bahwa mungkin giliran saya selanjutnya. Simak ulasan lengkap Lino dengan nada getir tapi berjiwa besarnya. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia. Nama gelandang muda berbakat Marcelino Ferdinand tidak tercantum dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih baru Patrick Kluivert untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketidakhadiran Marcelino langsung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dan kini sang pemain akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan terbuka yang penuh ketulusan dan rasa hormat, Marcelino mengungkapkan bahwa ia sudah menduga hal ini akan terjadi sejak kursi pelatih berganti dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Saya merasa hal ini sudah akan muncul ketika Coach Shin Tae-yong dipecat. Setelah Arhan Pratama dicoret, saya sudah bersiap bahwa mungkin giliran saya selanjutnya. Tapi tidak apa-apa, ini memang kebijakan pelatih baru dan saya menghormatinya, ujar Marcelino dengan nada tenang. Ia mengakui bahwa kurangnya jam bermain di level klub menjadi salah satu alasan pencoretan dirinya dari skuad utama Garuda. Meski demikian, ia tetap menerima keputusan tersebut dengan lapang dada tanpa menyalahkan siapapun. Saya tahu ini juga karena saya kurang mendapatkan menit bermain di klub saya saat ini. Tapi kalau melihat ke belakang, saat saya masih di Belgia pun saya juga jarang bermain. Namun saat itu Coach Shin tetap memanggil saya karena beliau tahu saya punya komitmen penuh untuk timnas dan negara saya, ungkap pemain yang dikenal memiliki semangat juang tinggi ini. Meski kerap dijuluki bocah tengil karena gaya bermainnya yang ekspresif dan penuh keberanian, Marcelino menegaskan bahwa dirinya selalu patuh terhadap instruksi pelatih dan menjunjung tinggi kedisiplinan. Saya memang bocah tengil, tapi saya menurut apa kata pelatih. Saya bukan tipe pemain yang membangkang. Justru karena saya disiplin dan kerja keras, saya bisa menunjukkan progres dari waktu ke waktu. Bahkan ketika saya mencetak 2 gol saat melawan Arab Saudi, itu adalah bukti nyata dari dedikasi saya, lanjutnya. Marcelino juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung timnas Indonesia karena tidak bisa ikut membela Merah Putih dalam laga-laga penting ke depan. Namun, ia menegaskan bahwa semangatnya untuk membela negara tak akan pernah padam.
Saya mohon maaf tidak bisa bermain kali ini. Tapi saya tetap akan mendukung penuh perjuangan teman-teman di timnas. Semoga mereka bisa sukses dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu mimpi kita semua dan saya tetap menjadi bagian dari mimpi itu walau kali ini tidak di lapangan, tuturnya. Sikap terbuka dan penuh kedewasaan yang ditunjukkan Marcelino mendapat banyak pujian dari publik. Di usianya yang masih muda, ia menunjukkan karakter besar sebagai pesepak bola profesional yang memahami realitas dunia olahraga, namun tetap menjaga komitmen pada tim nasional. Di tengah transisi besar yang terjadi di tubuh timnas Indonesia, pencoretan pemain seperti Marcelino memang menjadi risiko yang harus diambil pelatih baru. Patrick Kluivert tampaknya ingin membentuk tim berdasarkan parameter performa terkini di level klub. Namun banyak yang menilai bahwa keputusan ini mungkin terlalu cepat mengingat kontribusi besar Marcelino selama ini. Meski begitu, Marcelino tidak menunjukkan kekecewaan yang berlebihan. Justru ia memberi sinyal bahwa dirinya akan kembali lebih kuat. Ini bukan akhir. Saya akan terus berlatih dan bekerja keras. Saya percaya jika saya fokus dan konsisten, kesempatan akan datang lagi. Yang penting saya tetap jaga sikap, jaga semangat, dan tetap cinta timnas Indonesia, ujarnya. Pernyataan ini menjadi pesan kuat bagi para pemain muda lainnya bahwa mencintai tim nasional bukan hanya soal dipanggil atau tidak, tapi bagaimana terus memberikan yang terbaik bahkan ketika berada di luar lapangan. Dukungan untuk Marcelino pun terus mengalir di media sosial. Banyak netizen yang berharap pelatih Patrick Kluivert tetap membuka pintu untuk pemain seperti Marcelino yang telah membuktikan dirinya layak berada di level tertinggi, baik melalui performa di laga internasional maupun dedikasi di luar lapangan. Kini publik hanya bisa menunggu apakah Marcelino akan kembali ke skuad di masa mendatang. Namun satu hal yang pasti dalam hati para supporter Garuda, nama Marcelino Ferdinand tetap tak tergantikan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Tidak berguna, kalah memalukan, Arne Slot salahkan satu bintang Liverpool usai dibekuk Crystal Palace. Rekor sempurna Liverpool musim ini akhirnya terhenti secara mengejutkan. Dalam laga pekan ke-6 Liga Inggris, Sabtu, dalam kurung 29/9, The Reds takluk 1-2 dari tuan rumah Crystal Palace di Selhurst Park. Arne Slot pun tak menahan amarahnya, secara terbuka ia menyalahkan salah satu pemain atas kekalahan tersebut. Gol cepat Ismail Assar dan penyelesaian akhir Edian Ketiyah membuat Palace unggul, meski Federico Chiesa sempat menyamakan kedudukan. Namun, gol kemenangan Palace tercipta di menit akhir melalui situasi lemparan jauh yang disambut buruk oleh lini belakang Liverpool. Slot menyesalkan keputusan ofensif salah satu pemainnya yang memilih maju menyerang saat waktu hampir habis. Itu tidak berguna. Seharusnya kami fokus bertahan. Karena keputusan itu, kami kebobolan dan kalah, ujarnya. Komentar ini diyakini mengarah ke Jeremy Frimpong, rekrutan anyar yang dianggap meninggalkan pos saat krusial. Slot juga menyoroti buruknya pertahanan Liverpool dalam menghadapi bola mati, sesuatu yang musim lalu jadi kekuatan. Kami kebobolan 2 dari Newcastle dan 2 lagi hari ini. Jika ingin bersaing di papan atas, set piece tak bisa diabaikan. Bagaimana menurut kamu? Apakah kritik Slot terhadap pemainnya berlebihan, atau memang sudah saatnya Liverpool lebih disiplin dalam bertahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. Wayne Rooney tak percaya Amorim, jiwa Manchester United sudah hilang. Wayne Rooney, legenda sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi mantan klubnya. Menurut Rooney, jiwa setan merah kini sudah hilang dan ia meragukan Ruben Amorim mampu membalikan keadaan. Amorim yang menggantikan Erik ten Hag sejak November lalu baru mengumpulkan 34 poin dari 33 laga Premier League. Jujur saja, saya datang ke stadion dengan perasaan tim ini akan kalah atau paling banter dapat 1 poin, ungkap Rooney dalam podcast BBC miliknya. Ia menilai tak ada perjuangan, karakter, dan keinginan menang di lapangan. Manchester United butuh energi baru yang bisa menyalakan kembali api mereka. Namun, Rooney menegaskan masalah bukan hanya soal manajer. Para pemain pun tak pantas mengenakan seragam itu dan itu sangat menyakitkan, katanya. Ia juga prihatin dengan hilangnya budaya klub, mengingat banyak staf yang meninggalkan Old Trafford. Saya berharap ini tak mempengaruhi perkembangan 2 anak saya yang masih di Akademi MU. Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Manchester United saat ini? Apakah masih ada harapan bagi setan merah? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Chelsea bakal lego Enzo Fernandez ke Real Madrid, pemain impian Xabi Alonso. Chelsea dikabarkan mulai terbuka untuk melepas Enzo Fernandez ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Gelandang asal Argentina, berusia 24 tahun ini memang sudah lama masuk radar Los Blancos dan disebut sebagai pemain incaran utama Xabi Alonso untuk memperkuat lini tengah Madrid di masa depan. Menurut laporan dari Tamtalk, kesepakatan potensial bisa terjadi pada tahun 2026 jika Madrid bersedia mengajukan tawaran besar. Chelsea sendiri dulu membayar 121 juta untuk mendatangkan Enzo dari Benfica pada Januari 2023 dan klub dipastikan tidak akan melepasnya dengan harga murah. Meskipun Real Madrid sudah memiliki lini tengah kompetitif seperti Tchouaméni, Valverde, dan Camavinga, nama Enzo Fernandez dinilai bisa membawa dimensi baru dalam skema permainan Alonso. Chelsea disebut tak aktif menawarkan sang pemain, tapi siap membuka negosiasi jika harga yang diajukan sesuai. Jika transfer ini benar-benar terwujud, The Blues kemungkinan besar akan memburu pengganti sepadan. Nama gelandang Juventus, Manuel Locatelli, kini mulai dikaitkan sebagai opsi potensial. Bagaimana menurut kamu? Apakah Chelsea sebaiknya mempertahankan Enzo Fernandez atau justru menjualnya untuk membangun ulang skuad? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Something in the air, am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep. Superkomputer kini jagokan Arsenal juara Liga Inggris. Arsenal tampil luar biasa saat meraih kemenangan dramatis atas Newcastle United. Hasil ini membuat The Gunners kini dijagokan untuk merebut gelar Premier League musim ini. Pada pekan ke-6 Liga Inggris, Minggu (28 September 2025), pasukan Mikel Arteta menang 2-1 di kandang Newcastle. Gabriel Magalhaes jadi pahlawan kemenangan lewat gol telat di penghujung laga. Tambahan 3 poin ini membawa Arsenal ke posisi kedua klasemen dengan 13 poin, hanya tertinggal 2 angka dari Liverpool yang sebelumnya kalah 1 hingga 2 dari Crystal Palace. Menariknya, sebuah superkomputer milik Pledmo seperti dilansir The Sun memproyeksikan Arsenal bakal keluar sebagai juara Liga Inggris 2025/2026. Mereka diprediksi finish dengan 90 poin, unggul 6 poin dari Liverpool yang ada di posisi runner-up. Sementara itu, Manchester City dijagokan finish ketiga dengan 64 poin.
Crystal Palace secara mengejutkan diprediksi akan menembus 4 besar dan lolos ke Liga Champions, sementara Manchester United hanya diperkirakan finish di posisi ke-15. 3 tim terbawah yang dijagokan degradasi adalah Wolverhampton, Burnley, dan West Ham. Menurut kamu, apakah prediksi superkomputer ini realistis? Apakah Arsenal benar-benar punya kans besar jadi juara musim ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.